Kalau gigi susu anak copot di usia 4 atau 5 tahun, itu normal nggak sih atau terlalu cepat? Dan kalau terlalu cepat, apakah dampaknya membuat gigi dewasa menjadi tumbuh miring dan berantakan? Hari ini kita akan bahas terkait gigi susu copot terlalu cepat. Apa sih dampaknya? Bersama aku Alia Cirogaya Riau dan hari ini sudah bersama dengan dokter Gita. Halo dok. Halo Alia, hai sahabat Gaya. Perkenalkan, nama aku Dokter Gita. Aku dokter gigi itu yang berdinas di cabang Jalan Riau, Pekanbaru. Jadi topik ini tuh penting banget nih untuk dibahas sebenarnya, terutama untuk bagi orang tua yang mana biasanya itu kita nggak terlalu mementingkan kondisi gigi susu anak atau kita menyepelekan lah bahasanya. Oke dok, banyak nih orang tua yang berpikir bahwa nggak apa-apa deh, ini kan masih gigi susu ya gitu, jadi kan nanti bakal tumbuh juga. Nah itu gimana sih dok menurut dokter? Sebenarnya gigi susu itu perannya sangat penting. Apa aja tuh fungsi si gigi susu itu? Pertama, itu dia bantu kita dalam mastikasi atau bahasanya pengunyahan. Setelah itu juga membantu kita dalam bicara. Jadi kalau misalnya kita anak-anak dianggap gigi susu tidak penting, sebenarnya itu penting sekali loh. Setelah itu guna gigi susu itu sendiri adalah untuk menjaga ruangan. Menjaga ruangan dari apa? Dari hilang arahnya si gigi dewasanya gitu. Jadi perannya sangat penting. Biasanya kalau untuk gigi susu yang copotnya terlalu cepat, itu memang udah saatnya copot atau ada faktor lain nggak sih dok? Kenapa dia cepat copotnya gitu? Sebenarnya kalau untuk gigi susu ini itu dia ada fase tumbuhnya, fase pergantiannya. Nah, jadi copotnya dimulai dari umur 6-7 tahun biasanya. Tapi kalau seandainya ada yang lebih cepat copotnya dari 6 atau 7 tahun, itu biasanya dikarenakan giginya berlubang, kemudian giginya hancur, atau bisa jadi giginya kena trauma, bisa jatuh, bisa terbentur, dan lain sebagainya. Itu salah satu faktor lainnya dia bisa copotnya cepat. Oh gitu, berarti memang ada kondisi-kondisi tertentu yang buat dia cepat copotnya gitu ya dok ya? Nah iya, tapi kalau misalnya kita bicara normalnya mulai awal pergantian gigi susu atau copotnya gigi susu dari 6-7 tahun biasanya. Oke. Yang kayak kita udah mention tadi di awal ya dok, kalau misalnya orang tua itu banyak khawatir sama gigi anak yang copot terlalu cepat. Nah itu tuh dampaknya gimana sih dok? Nah sebenarnya kalau kita bahas dampak, sebenarnya itu cukup signifikan ya Al ya. Nah yang pertama, kalau seandainya gigi susunya itu copot terlalu cepat, otomatis ada ruangan nih. Kenapa aku bilang ruangan? Karena kan gigi permanennya belum tumbuh. Jadi yang akibatnya atau dampaknya itu adalah gigi yang ada di sebelah gigi yang terlalu cepat copotnya jadi miring. Nah, jadi dia menutupi ruangan. Kemudian itu bisa bikin giginya juga jadi berjejal atau berantakan. Nah, habis itu dampak lainnya itu juga bisa terganggunya fungsi pengunyahan, fungsi mastikasi, atau fungsi bicara. Kemudian dampak lainnya ini yang untuk jangka panjangnya itu dia juga bisa berujung nanti ke perawatan ortodonti atau behel. Nah itu kan dimana kita tidak mengharapkan hal tersebut, makanya sangat penting untuk tahu kondisi gigi anak ini dan jangan sampai copot sebelum waktunya. Oh gitu, berarti dia tuh bukan cuman sementara ompong gitu ya dok, jadi akan berpengaruh nanti ke pertumbuhan gigi permanennya gitu. Iya benar, bukan cuman copot giginya, ya udah deh yang lain tetap stay di situ, enggak, karena gigi cenderung bergerak ke daerah yang kosong. Jadi itulah tadi yang aku bilang salah satu dampaknya tadi, dia bisa bikin gigi miring atau berantakan jadinya. Nah itu berakibatkan lagi nanti dampaknya masa depannya atau jangka panjangnya itu malah justru jadi butuh perawatan ortodonti. Itu yang kita khawatirkan. Oh iya dok, kalau misalnya sudah terlanjur copot cepat nih dok giginya, kira-kira masih bisa dicegah nggak ya dok dampaknya itu? Nah, biasanya kalau misalnya sudah terlanjur copotnya cepat, itu kita bisa gunain alat dia namanya space maintainer. Nah, dari namanya aja kita udah tahu nih, space maintainer. Jadi dia menjaga ruangan. Dimana biasanya alat itu digunakan atau dipasangkan ke si pasiennya bertujuan untuk menjaga ruangan supaya nanti ketika sudah waktunya tumbuh si gigi permanennya itu tetap ada ruangan sehingga nanti giginya jadi tidak berantakan.
Nah, tapi kan kita nggak mengharapkan hal tersebut ya, Alia. Jadi sebaiknya itu harus dilakukan pemeriksaan. Jangan sampai nunggu hancur dulu, baru kita nanti mengobati istilahnya gitu. Jadi kita sebaiknya sedia payung lah sebelum hujan. Bahasanya seperti itu. Oke, berarti memang caranya adalah rajin dental check up ya dok ya, setiap Iya, 6 bulan benar. sekali, walaupun masih kecil ya. Benar. Sahabat Gaya, sekarang udah jelas ya kalau gigi susu yang copot terlalu cepat itu bukan hal yang sepele. Karena dari gigi susu yang sehat akan tumbuh gigi dewasa yang rapi dan sehat pula. Nah, iya, bener ya sahabat ya. Perawatan sejak dini itu lebih sederhana dibandingkan kita akan memperbaiki di kemudian hari. Yuk, pastikan si kecil rutin kontrol ke dokter gigi agar tumbuh kembang tetap optimal. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gaya Dental Talks, You smile, we smile. Dadah!